Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidus syuhur syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits ad-dinun nasihah ila akhir hadis. Ayyuhal ulama al-fadil rahimakumullah. Pertama-tama mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak nikmat kesehatan, nikmat umur, dan nikmat iman dan Islam. Semoga dengan seluruh nikmat itu, terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, semakin dicurahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tercurah kepada junjungan Nabiullah yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau dan para sahabat. Aliyul ulama al-fadil, kami dari Kendari diberikan amanah materi tentang kewajiban mengoreksi penguasa zalim untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ayyuhal ulama al-fadil, mengoreksi penguasa yang lalai, salah dan keliru termasuk perkara yang maklum bagian dari agama Islam ini. Salah satu hadis yang mendorong kita untuk mengoreksi atau menasihati penguasa adalah hadis dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Nasihat itu adalah untuk Allah, kitab sucinya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan umum umatnya. Hadis riwayat Muslim. Ikhwanul kiram, para ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum mengoreksi penguasa secara terbuka, perlu kami tegaskan bahwa hukum asal amar ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan secara terang-terangan dan tidak boleh disembunyikan. Ini adalah pendapat muktabar dan perilaku generasi salafus saleh. Namun sebagian orang berpendapat bahwa menasihati seorang penguasa haruslah dengan cara sembunyi-sembunyi atau empat mata. Menurut mereka, seorang ulama dilarang untuk kemudian menasihati penguasa secara terang-terangan di depan umum, mengungkap kesalahan mereka di muka publik, karena ada dalil yang mengkhususkan pendapat semacam ini adalah pendapat yang batil dan bertentangan dengan realitas muhasabah lil hukam yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan generasi salafus shalihin sesudah mereka. Pasalnya, ayyuhal ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keharusan mengoreksi penguasa dengan sembunyi-sembunyi itu bertentangan dengan realitas apa yang menjadi apal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni perintah Nabi SAW mengoreksi penguasa yang menegakkan kekufuran dengan pedang. Ada perintah dari Rasulullah SAW untuk mengoreksi muhasabah penguasa hingga taraf memerangi penguasa yang melakukan kekufuran yang nyata. Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk kemudian mengoreksi penguasa dengan pedang sekalipun jika telah tampak kekufuran yang nyata. Sebagaimana hadis dari Imam Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW mengundang kami, lalu kami mengucapkan baiat kepada beliau. Sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam segala hal yang diwajibkan kepada kami, bahwa kami berbaiat kepada beliau untuk selalu mendengarkan dan taat kepada Allah dan Rasulnya, baik dalam kesenangan dan kebencian kami, kesulitan dan kemudahan kami, dan beliau juga menandaskan kepada kami untuk tidak mencabut suatu urusan dari ahlinya
kecuali jika kalian atau kita melihat kekufuran yang nyata, memiliki bukti yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian di hadis lain Imam Muslim menuturkan bahwa sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, akan datang para penguasa, lalu kalian akan mengetahui kemakrufan dan kemungkarannya, maka siapa saja yang membencinya akan bebas dari dosa. Dan siapa saja yang mengingkari maka dia akan selamat. Tapi siapa saja yang rela dan mengikutinya, maka dia tidak akan celaka. Dia akan selamat. Para sahabat bertanya, tidakkah kami perangi saja mereka ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjawab, tidak, selama mereka masih menegakkan salat. Hadis riwayat Muslim. Ketika berkomentar dengan hadis ini, Al-Hafiz An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, di dalam hadis ini terkandung mukjizat nyata mengenai kejadian yang akan terjadi di masa depan, dan hal ini telah terjadi sebagaimana yang telah dikabarkan Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan makna fragmen, tidakkah kita perangi mereka? Beliau bersabda, tidak, selama mereka masih menegakkan salat. Jawab Rasul adalah ketidakbolehan memisahkan diri dari para khalifah jika mereka sekedar melakukan kezaliman dan kefasikan, selama mereka tidak mengubah satu sendi-sendi daripada agama. Allahu Akbar. Ayuhal ulama al-fadil rahimakumullah. Hadis di atas menunjukkan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu seorang muslim wajib untuk kemudian mengoreksi penguasa secara terang-terangan, bahkan dengan pedang jika para penguasanya melakukan kekufuran yang nyata. Hadis ini menjelaskan bahwa seorang muslim wajib memisahkan diri dari penguasa-penguasa yang melakukan kekufuran dan lalai menegakkan daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa menasihati penguasa harus dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau empat mata dan tidak boleh dilakukan terang-terangan? Ini adalah pendapat yang sangat dhaif. Ayuhal ulama rahimakumullah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kalimat hak di depan penguasa yang zalim bukanlah merupakan sebuah kebencian, hate speech, tapi dia adalah merupakan amar ma'ruf yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dengan tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi barokah di atas permukaan bumi ini, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fasnahum bima kanu yaksibun. Seandainya sebuah penduduk negeri itu beriman, maka diturunkan barokah dari langit dan dari bumi. Barokah itu dirasakan di semua lini kehidupan. Walakin kazzabu fasnahum bima kanu yaksibun. Tapi karena kemudian mereka, terutama penguasanya, mendustai ayat-ayat Allah, menjadikan hukumnya bukan hukum yang utama, Al-Quran dan As-Sunnah bukan sebagai hukum utama, seraya mengadopsi daripada hukum-hukum dari luar yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang menyebabkan kerusakan di mana-mana. Maka ayuhal ulama al-fadil, ulama harus berada di garda terdepan dalam mengawal Islam ini, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu pun kemudian ridho Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, pahalanya tentu lebih besar menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim di luar bulan puasa, bulan suci, itu akan lebih besar pahalanya di dalam bulan suci Ramadan ini. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.